Nah, kalau memang itu benar, saya juga ada dengar selentingan ya. Jadi memang ada selentingan-selentingan, jadi kita ini sudah dihianati, kita pun difitnah. Justru saya yang didatengin untuk meninggalkan Indonesia karena nama saya, nama Munarman, nama Sobri Lubis, nama Slamet Ma'arif sudah masuk list yang akan diproses, dipanggil lah. Saya tidak tahu salahnya apa. Saya tantang, saya bilang saya tidak perlu. Apakah masuk di akal umat Islam ini penduduk mayoritas terbesar? Dikaitkan dengan sekarang disebut three pillars mungkin ya, GNPF Ulama, FPI dan PA 212. PA 212. Kalau kita bilang FPI sekarang bukan yang front pembela Islam, tapi front persaudaraan Islam ya, dan itu organisasi yang sah. Yang dulu sah juga sih sebenarnya, semuanya sah. Apa yang ada terlintas di benak Syekh Yusuf ketika mendengar pernyataan dua orang tadi yang bercakap-cakap? Bukankah Prabowo dekat dulu didukung kelompok intoleran, satu, ya kan? Yang kedua, Grace dengan bahasa yang katanya ya dia sendiri tidak begitu firm menangkapnya, tapi adalah secara informal santai mengatakan ada penyesalan untuk itu. Lalu Gus Yassin dalam tanda kutip, dengan kurang ajar juga dalam tanda kutip ya, Gus Yassin bilang kalau intinya kalau you menyesal, kami lebih menyesal lagi. Lalu kemudian Din Samsudin mengatakan pernyataan itu merugikan Prabowo Subianto. Itu dulu, silakan ya, terima kasih. Ya. Jadi begini, Bung Refli, kita kalau mau menanggapi orang-orang yang memang kita sayangkan dalam arti kata saya menyayangkan anak muda yang mestinya berprestasi di dalam kancah nasional maupun dalam perpolitikan, tapi berangkatnya sudah dalam kondisi dan kelompok-kelompoknya tidak ada kata lain selain menyinyir, menjelekkan orang, memojokkan orang, intoleran. Padahal tanpa disadari mereka sendiri yang intoleran. Oke. Kenapa saya bilang begitu? Iya kan? Apakah dia sudah memastikan bahwa itu betul-betul dari kata-kata Pak Prabowo? Oke. Iya kan? Masih menduga-duga. Saya tidak tahu persis. Makanya kata Habibur Rahman, dia ini menafsirkan dari tafsir. Betul. Jadi bukan menafsirkan dari teks, tapi menafsirkan dari tafsir. Oke, betul. Silakan. Karena apa? Ya sudah, itu dagangannya. Iya. Nggak ada lagi dagangannya. Seperti contoh ketuanya, begitu juga kan, cari kesalahan. Pokoknya kerjaannya mencari-cari kesalahan orang. Kalau tidak dapat, direkayasa, dibuat orang itu salah. Contoh masalah pembangunan JIS dan lain sebagainya. Itu kan pokoknya dicari-cari. Jadi yang sebenarnya intoleransi itu karena tidak bisa move dalam kekalahan 2017. Padahal kan kalau kita lihat kekalahan 2017 tapi kan dibalas dengan kemenangan besar di 2019. Satu pilpres, satu pilkada DKI kan nggak imbang mestinya. Persis, kalau kemenangannya benar-benar didapat dengan kemenangan yang murni. Iya. Nah, kalau kemenangan itu memang nyatanya memang ada rekayasa dan lain sebagainya, jadi kepercayaan diri itu pasti tidak ada. Oke. Nah, jadi sebelum jauh-jauh hari, sebelum pilpres yang 2024, sebelum pendaftaran, bla bla bla, sudah mulai mencari-cari, iya kan? Nah, kita nih tolong dipahami kepada anak-anak muda, terutama Grace ini ya kan. Dia jangan nganggap kita ini tidak tahu siapa di belakang dia, siapa bohirnya dia dan lain sebagainya. Kita ini tahu, jadi memang pesanan yang anti-Islam banget. Nah, betul tadi Pak Din Samsudin menyatakan akan merugikan Prabowo. Sorry, ini tentu kan nanti kalau Grace mendengar ini ya silakan dibantah ya, silakan dijawab. Tapi memang begitu ya konstelasinya. Artinya dia pun sebenarnya bukan orang yang independently menyatakan itu, tetapi memang ada kekuatan-kekuatan lain di belakang itu ya, Syekh ya. Iya, otomatis. Nah, kenapa? Karena tidak punya fondasi, tidak punya. Tapi ini statement yang bisa dipertanggungjawabkan tentu ya. Tentu. Oke. Kelihatan tidak punya. Ini partai ini menurut saya tidak punya misi, tidak punya visi, tidak punya misi. Nah, jadi coba lihat satu-satu mulai mundur, satu-satu meninggalkan. Contoh dulu waktu itu ada Tamara Amani. Tamara Amani, saya sangat dekat sama orang tuanya. Samara Amani ya. Iya. Samara Amani tes ya. Orang tuanya orang baik, bla bla. Tapi begitu masuk ke partai ini,
liar menurut saya saat itu ya. Tapi penilaian ya, opini ya. Iya, tapi alhamdulillah belakangan akhirnya meninggalkan. Jadi ini sebenarnya partai ini sudah mendekati tamat menurut saya gitu ya kan. Bukan saya mengecilkan, tidak, tapi berpolitiklah yang santun, yang ini tunjukkan seorang anak muda yang berprestasi ya kan. Nah, supaya apa? Masuk ke wilayah ke jenjang perpolitikan nasional. Bisa bersaing, berkompetisi dengan yang lebih senior-senior. Hanya berkunjung ke Pak Prabowo, ya kan, ke Prabowo, terus tahu-tahu tiba-tiba menduga-duga kata-kata itu. Nah, yang herannya, tapi tadi saya baru dengar dari Bung Refli kalau Habib Rahman sudah sedikit mengcounter. Sebenarnya kalau saya jadi Prabowo, dia langsung dong yang akan mengcounter. Nah, kalau memang itu benar, saya juga ada dengar selentingan ya. Jadi memang ada selentingan-selentingan. Jadi kita ini sudah dihianati, kita pun difitnah. Kenapa saya bilang begitu? Dari salah satu yang saya dengar dari salah satu keponakan atau apalah, ya kan? Itu yang menyatakan bahwa Pak Prabowo dihianatin. Ya, ini artinya apa? Proses sedang berjalan di Bawaslu dan di MK, tapi kita meninggalkan diri. Kita itu maksudnya kelompok pendukung. Kelompok pendukung. Asik. Nah, dianggap melarikan diri, meninggalkan Indonesia ke luar negeri. Padahal dibalik. Justru saya yang didatengin untuk meninggalkan Indonesia karena nama saya, nama Munarman, nama Sobri Lubis, nama Slamet Ma'arif sudah masuk list yang akan diproses, dipanggil lah. Saya tidak tahu salahnya apa. Saya tantang, saya bilang saya tidak perlu. Anda tidak perlu menakut-nakuti saya dan tidak perlu menyuruh saya pergi. Nah, karena memang benar ada dua teman yang memang saat itu telah dijadikan tersangka. Yaitu? Ya saat itu Haikal Hasan dan Bahtiar Nasir. Oke. Haikal Hasan, Bahtiar Nasir untuk masalah yang katanya TPPU ya, bukan masalah lain kan? Nggak ada kaitannya sama perjuangan kita. Iya, masalah TPPU ya. TPPU, gitu. Nah, jadi kita didatangi dan kita diminta meninggalkan. Lu alasannya apa? Saya bilang kan yang ada masalah kan dua orang. Kenapa harus kita? Oh enggak, ini nama-nama antum, nama gini-gini. Saya bilang enggak, kita tidak akan berangkat. Nah, jadi kalau sekarang dibilang kita meninggalkan, justru kita yang dibohongi, Bung Refli. Katanya kita mau ijtima yang ketiga. Ya, kita lompat dari yang ketiga dulu nih. Mengeluarkan rekomendasi. Ijtima ketiga akan mengawal BPN, ya, Badan Pemenangan Nasional Prabowo, untuk menyampaikan bukti-bukti kecurangan ke Bawaslu. Oke, jadi ijtima yang ketiga itu pasca pemungutan suara ya berarti ya? Pasca, betul, pasca pemungutan suara. Ya, mudah-mudahan saya nggak salah ketiga ya. Nah, ditentukan waktunya yaitu setelah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, kita saat itu mengadakan aksi dan setelah itu BPN akan didampingi oleh keumatan untuk masuk menyampaikan bukti-bukti kecurangan. Tahu-tahu pagi hari saya dapat bocoran foto sekitar jam 10 sudah ada dari partai tersebut yang mendatangi Bawaslu menyerahkan bukti kecurangan. Nah, jadi kita ini sama aja dengan dibohongin. Kita sudah melakukan aksi untuk memprotes ke Bawaslu, tapi tidak ada. Buktinya katanya sudah diserahkan di pagi hari. Buktinya ditunjukkan bahwa sudah diserahkan saat itu. Nah, akhirnya mau tidak mau ya kita bilang harus jelaskan ke masa yang sudah berkumpul depan Bawaslu. Akhirnya naiklah mereka ke mobil komando, dijelaskan saat itu bahwa kita sudah menyerahkan bukti-bukti kecurangan. Nah, itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa yang disesalkan dan apa yang dilakukan, ya kan, oleh keumatan, termasuk kalau dari kata-kata yang disampaikan oleh Grace, yaitu intolerans, kelompok intolerans dalam kurung Islam. Apakah masuk di akal umat Islam ini penduduk mayoritas terbesar di negara Indonesia? Kan tetap ada umat Islam yang mendukung Pak Jokowi, ada yang juga mendukung Pak Prabowo. Bagaimana bisa disetting semuanya mengkhianati? Apa yang dimaksud mengkhianati? Apa yang dimaksud meninggalkan? Kan nggak ada kejelasan. Tapi Syekh, kembali kepada premis yang digunakan oleh
Grace dulu kita selesaikan itu ya. Menurut Syekh sebenarnya ini misinterpretasi dari Grace ya, atau sebenarnya memang ada semacam penyesalan itu dari Prabowo? Ya, kalau pertemuan itu bermakna antara Partai Solidaritas Indonesia dengan Partai Gerindra, Grace bertemu dengan Prabowo, ada makna dalam pertemuan itu, pasti itulah yang akan diangkat. Iya. Cerita dari pertemuan itu, tapi kan mungkin tidak ada yang bermakna. Iya. Yang diangkat adalah orang yang dikunjungi menyatakan sempat menyesal dan lain sebagainya. Loh, kalau bicara menyesal, saya ini orang yang pertama sebelum memberikan dukungan sudah bertemu langsung dengan Pak Prabowo. Saat ini minum saya. Ya, terima kasih. Ini Arabica saya. Ya, wah, mantap. Mantap. Jadi di situ saya sudah menjelaskan, membicarakan bahwa Nggak pakai gula, pakai gula. Nggak usah, ini cukup. Oh, kalau enggak ada gula aren. Boleh coba. Silakan. Boleh. Saya kasih gula aren. Boleh coba. Enaknya di RH Channel kita bisa main ngobrol sambil kopi. Betul. Jadi gimana? Lalu? Nah, jadi di situ saya berbicara. Saat itu saya itu bertiga pertama bertemu. 2 kali bahkan. Yang pertama saya kalau tidak salah bertemu di Otista. Di kantor teman dengan Pak Prabowo. Kita diskusi. Pak Prabowo sangat membutuhkan dukungan kita. Itu menjelang 2019 atau 2019 itu sendiri? Menjelang. Jadi sudah mendapat rekomendasi dari istimewa yang kedua. Oke. Nah, yang kedua kita makan malam bertiga di rumah Pak Prabowo juga. Nah, di situ juga disampaikan. Ya, makasih. Juga disampaikan. Nah, memang benar ada ucapan dari Pak Prabowo. Bagaimana caranya tidak terlalu menyolok dukungan ini. Asik. Iya kan? Nah, nanti kalau saya sudah menang, ya otomatis kita berikan peluang, kita berikan kesempatan, kita berikan lah gitulah bahasa-bahasa itu. Tapi saya selalu berargumentasi berbeda. Saya bilang, Pak, kalau memang ikhlas butuh dukungan, nggak bisa sembunyi-sembunyi. Iya kan? Karena Bapak tidak salah, ini secara konstitusional dan kita ini bukan organisasi yang terlarang, bukan gerombolan, kita ini tidak dibayar, kita ini tidak ada kontrak, kita ini tidak ada kesepakatan, kita tidak minta apa-apa, kita membiayai diri kita sendiri Rp1. Kalau ada yang pernah berbicara, pernah memberikan Rp1, silakan berhadapan dengan saya. Jadi care, kita ini tidak pernah Rp1 pun menerima apapun.